بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر محمد بن الحسيني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tentunya mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Kifayatul Akhyar. Ya, pembahasan kita masih membahas dalam bab tayammum ya, yaitu pada halaman 60 baris yang keempat baris yang ketiga dari bawah. Ya, halaman 60 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in wada'aha ala tuhrin. I'lam anna wad'al jabair yakunu likasrin au inkhila'in wa sahibu dzalik qad yahtaju ila wad'il jabirah wa qad la yahtaju fa in ihtaja ila wad'iha bi an khafa ala nafsihi au udwihi ala ma marra fil maradi wad'iha summa yanzul in kudira ala naz'iha inda tahara min ghairi dararin minal umuri al mutaqaddimah fil maradi wajaban naz wa ghusl sahih wa ghusl mawdi'i al illah in amkana wa illa masahahu bit turabi in kana fi mawdi'i at-tayammum wa in lam yaqdir ala naz'i al-jabira illa bidarurin minal umuri al-mutaqaddimati fil marad ka khawfi fawatin nafsi aw al-adwi aw manfaatihi aw husuli syini fahsya fi adwi zahirihi fala yukallib naz'il jabira lakin yajibu alaihi umurun minha ghuslu sahih 'ala al-madhhab wa yajibu ghuslu ma yumkinu ghusluhu hatta ma tahta atrafil jabirah min as-sahih
bi an yad'a khirqatan mablulah wa yu'assiruha li taghsilatil kal mawadi bit taqatir. Wa minha mashul jabirah bil ma' 'ala al mashhur kama dzakara asy-syekh li ajli ma ukhidat al jabirah min as-sahih wa yajibu mashi kullul jabirah 'ala sahih wa minha annahu yajibu tayammum ma'a dzalika 'ala al mashhur wallahu a'lam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tayamum berkaitan dengan seseorang yang menggunakan perban ataupun menggunakan pembalut ya. Jadi kalau ada di antara tubuh kita yang merupakan tubuhnya itu adalah anggota wudu ataupun anggota tayamum, tapi saat itu ada illah, ada sebab tuh salah satu anggota yang harusnya kita basuh saat kita wudu ataupun salah satu anggota yang kita harus usap saat tayamum, ini kebetulan terjadi sesuatu entah itu kita luka ataupun patah tangan kita atau kaki kita atau di muka kita. Kemudian kita pakaiin apa tuh? Kita pakaiin pembalut ataupun kita pakai perban. Nah, ini bagaimana hukumnya nih? Cara pembahasannya seperti apa? Kalau contohnya di anggota salah satu anggota wudhu dan anggota tayamum ada luka, kemudian kita pakaiin perban. Nah, bagaimana nih? Sedangkan tangan contohnya adalah salah satu anggota yang harus diapain? Dibasuh saat wudhu dan harus diusap saat bertayamum. Contohnya di bagian sini nih. Sebelum siku kita pakaiin perban. Nah, seperti apa? Kita lihat sekarang pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibu al-jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli. Tuh, dan orang yang memakai pembalut ataupun memakai perban yamsahu 'alaiha cukup dia mengusap apa yang diusap itu bagian yang dibalut dengan perban atau kalau PT patah dibalut pakai apa namanya itu yang kayak semen digip itu cukup diusap bagian yang dibalutnya aja, tapi nanti ada syaratnya seperti apa tuh. Kemudian dia tayamum setelah dia tayamum wa yusolli selesai tayamum dengan sempurna dia ngapain? Dia melaksanakan sholat tuh. Nah wala i'adata alaihi ini orang yang bertoharah atau bersuci sementara ada bagian anggota tayamum atau bagian wuduknya yang dipakein perban lantaran ada sesuatu dia itu cukup membasuh atau mengusap saja, kemudian dia sholat nggak perlu ngulang lagi. Artinya kalau dia itu udah tayamum, tahu-tahu sembuh, dia pakai lagi, dilepas tuh, dia wudhu, di sholat lagi, nggak perlu. Cukup dengan sekali yang dia lakukan tadi. Tapi ada syaratnya. Apa itu? In wado'aha ala tuhrin. Kalau tuh pembalut ataupun perban ataupun gip yang dipakein pada anggota tubuh kita yang anggota wudu dipakainya kapan tuh? Saat dalam keadaan suci. Jadi kita suciin dulu tuh. Kita wudu dulu yang pertama. Nah, nanti la qadarullah kita batal. Contohnya kita pakai perban tuh waktu zuhur. Kita wudhu dulu tuh. Setelah itu baru kita apa? Kita apa tuh? Sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, tahu-tahu batal. Nah, kita mau sholat asar, perlu dicopot nggak tuh perbannya untuk membasuh? Nggak perlu. Yang penting waktu kita memakai tuh perban ataupun pembalut ataupun gipnya itu kita pakai saat kita dalam keadaan apa? Suci. Kita wudhu dulu ataupun kita tayamum dulu. Tuh.
Ya, nah bagaimana Ustaz? Kan dia dalam keadaan luka, ya dibasuh yang sekiranya tidak akan membahayakan. Cukup pada bagian-bagian yang tidak apa mesti dibasuh saat dalam keadaan luka ataupun patah. Ya, nah jadi cukup apa? Cukup dia apa? Ya, mengusapkan saja jabirah atau jabair, perban ataupun ya pembalut yang dia pakai. Tapi syaratnya apa tadi? Dia memakai pembalut tadi dalam keadaan apa ya? Suci. Ya. Jadi jangan sebelum wudhu atau jangan sebelum tayamum. Ya, tuh. Kenapa? Karena nanti untuk wudhu atau untuk tayamum yang berikutnya itu nggak perlu diapain, nggak perlu dicopot lagi saat kita akan wudhu ataupun saat kita akan apa? Akan tayamum. Ya, tuh. Selanjutnya, i'lam, ketahuilah an-nawad al-jabair yakunu likasrin au inkhila'in. Ya, orang yang memakai pembalut ya ataupun gib ataupun perban ya yakunu likasrin itu biasanya disebabkan karena apa? Karena ada bagian anggota tubuhnya ya yang patah, ya kan? Kan kadang digip ataupun dipakein perban atau apalah namanya. Ya, ada yang diikat biar kenceng tuh. Kayak apa namanya itu selain gip itu? Ya, biar tulangnya itu ngapain lagi? Nyatu lagi kan begitu? Ya, au inkhila'in atau ada bagian ya di yang merupakan bagian wudhu ataupun tayamum yang bergeser. Ya, contohnya apa itu? Terkilir, ya kan? Atau kalau bahasa kita apa itu? Keselio contohnya. Ya kan? Itu kan kalau diusap nanti sakit. Aduh, kenapa gitu? Ya, atau dia terluka. Ya, ada apa tuh? Ada bagian tangannya yang maaf dalam keadaan borok contohnya. Ya, luka yang membusuk itu kan namanya borok kalau bahasa kita ya. Ya, itu. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu kita lihat itu dia boleh memakai apa? Ya, pembalut ataupun perban, ya. Tapi menurut pengarang kitab ini, orang yang seperti itu baik dalam keadaan tulangnya yang patah ataupun tulang yang bergeser, ya, qad yahtaj ila wad'il jabirah wa qad la yahtaj. Ya, bisa jadi tuh orang kadang dia perlu pakaiin perban atau pembalut, kadang juga enggak perlu, tergantung siapanya, tergantung orangnya atau tergantung penyakit yang dia apa ya, yang dia derita. Ya. Lah kalau dia nggak mau pakai, ya berarti saat dia wudhu ya dibasuh di bagian yang tidak terluka saja, cukup diusapin apa namanya itu ya pinggiran-pinggirannya saja. Ya, jangan lantaran kita bilang oh tangan nih kan ya salah satu anggota yang apa rukun ya yang harus dibasuh, kalau tidak dibasuh udahnya nggak sah. Betul, itu kalau dalam keadaan sahih, dalam keadaan sehat ya. Tapi kalau kita dalam keadaan memang uzur la qadarullah terjadi sesuatu, itu boleh kita pakaiin perban atau kita basuh ataupun kita usap sebagian yang di luar yang lukanya saja. Ya, itu namanya ada ilat. Ya, ada apa? Ada sebab ya atau ada uzur ya alasan yang dibenarkan ya itu. Wa qad la yahtaj, kadang dia enggak perlu. Ya, tuh dipakai perban, ah biarin dah, biar lukanya nih kayak angin, biar cepat sembuh kan begitu. Ya, karena luka kalau ditutupin nanti bakal apa ya? Ya, bakal ya enggak kena udara, enggak kena angin, akhirnya dia apa? Ya, jadi lama sembuhnya. Tapi orang bilang, "Oh jangan, harus ditutup diperban." Kenapa? Ini luka kalau kena debu jadi infeksi nantinya. Itu tergantunglah kepada orang atau dokter yang lebih ahli dalam masalah masalah ini. Ya, jangan kita memutuskan sesuatu ya dengan apa yang enggak kita tahu. Ya, ataupun kita mendengarkan suatu fatwa dengan orang yang enggak ahli dalam bidangnya. Ya, contohnya ya, kita nanya masalah kedokteran, ya. Nanya ame apa? Ame tukang ojek contohnya ya, enggak pas. Ya, atau ame tukang tahu enggak pas. Ya, atau sama kiai anu ustaz enggak pas. Ya, itu penyakit yang zahir urusannya dokter. Ya, datang ke bengkel, ya. Kalau dia sakit hati, hatinya berak datang ke bengkel. Ya, bengkel apaan? Bengkel hati, bukan ke dokter.
Ya, ada orang nih hatinya bawaannya hasud aja sama orang tuh. Jangan dokter ke dokter, jangan. Jadi bawa ke rumah sakit, salah. Ya, tapi dibawa ke bengkel mana? Bengkel hati. Mana tuh bengkel hati? Nih, majelis-majelis taklim yang menjadi bengkel hati kita kalau kita mempunyai hati yang apa itu? Yang berek, ya. Suka hasud, iri hati, suka ngadu domba, suka ngomong ini, ngomong itu, ya, berarti itu kita punya penyakit batin namanya. Ya, kadang-kala kan kita penyakit zahir kita semangat banget punya pergi ke dokter. Tapi pas giliran penyakit batin kita anggap biasa-biasa saja. Ya, padahal lebih berbahaya penyakit batin ketimbang penyakit yang zahir. Kalau penyakit batin itu buat kita orang lain juga jadi sengsara. Ya, tapi kalau untuk penyakit yang zahir buat siapa ya? Buat dia doang yang ngerasain. Ya, itu. Paling orang datang nengokin buat tentengan gitu doang udah. Ya kan? Buat tentengan, buat pisang, sesisir, standar, ya kan? Tergantung dah tuh, ya. Tuh. Nah, makanya dalam hal ini, Pak, ya, sesuatu yang kita berikan, ya, sesuatu itu harus kepada orang yang apa? Yang ahlinya. Ya, dalam hal luka, ya dokter, ya. Tuh, dia yang lebih tahu, ya. Baik. Fa ini ihtaja ila wadiha, tuh, seandainya ya, ini orang yang luka ataupun yang patah, memang dia harus menggunakan apa? Ya, pembalut, ya, atau perban ataupun gip. Ya, kenapa sebabnya? Bi an khafa ala nafsihi. Ya, dia takut sama apa? Sama dirinya. Ya, ya ntar kalau nggak dibalut, nggak dipakein perban ya jadi infeksi dah, kena debu, kena itu, kena virus lagi. Ya, tuh satu. Ya, tuh au udwihi atau dia takut anggota tubuhnya jadi apa? Jadi membahayakan. Ya, nah nanti kalau nggak diperban ya luka saya membusuk harus dipotong dong. Nah, itu kan dia takut sama udhunya, ya, sama salah satu anggota tubuhnya. Kalau memang dia nggak diperban ataupun nggak digip bagian yang luka itu, ya. Nah, itu alama marra fil marad, ya. Nah, itu sudah dijelaskan pada pembahasan kita mengenai pembahasan bagaimana orang yang dalam keadaan apa ya? Sakit. Kan udah Pak ya, udah dibahas belum? Masalah orang sakit gimana caranya? Udah kan? Baik dalam wudhu ataupun dalam tayamum. Itu udah dibahas ya. Mudah-mudahan masih ingat. Ya, mudah-mudahan ya. Tuh. Nah, kalau dia memang pengen ya apa namanya? Dibalut ya, summa yanzur ya. Nah, dia harus memperhatikan nih. Ya, kalau dalam keadaan lukanya itu dibalut ataupun diperban, ya. In qudira ala nad'iha inda tahara, ya, tuh seandainya ya memang ya qudira ala nad'iha memungkinkan untuk diangkat atau dilepaskan tuh perban inda tahara saat dia akan melaksanakan tahara atau bersuci min ghairi dororin, ya tuh minal umuri al mutaqaddimah, tanpa adanya apa? Bahaya-bahaya yang akan datang seperti yang disebutkan tadi. Ya, dia takut ame dirinya, dia takut kehilangan salah satu anggota tubuhnya, tuh, ya. Kalau memang dia nggak pakai, dia ada keyakinan seperti itu tuh, nggak takut ame dirinya, kemudian nggak takut kehilangan anggota tubuhnya. Nah ini disuruh lihat nih, ya. Wajaban naz'i wa ghuslis sahih. Nah, itu dia harus apa? Harus wajib mengangkat atau melepaskan ya perban yang dia pakai atau pembalut yang dia pakai, ya, wa ghuslis sahih. Ya, dan dia membasuh secara sempurna seperti layaknya orang yang enggak punya luka apa-apa. Tuh, kalau dia apa? Dia memang nggak mau pakai dan dia nggak ada kekhawatiran-khawatiran yang tadi tuh. Ya, dia nggak takut sama dirinya, dia nggak takut kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Ya udah, itu berarti harus dilepasin itu. Ya, harus dilepasin apanya tuh? Pembalut ataupun perban ataupun gip yang dia pakai dan dia harus membasuh sebagaimana layaknya orang yang dalam keadaan apa ya?
sehat ataupun dalam keadaan normal, nggak ada luka atau sakit apa-apa. Ya, itu. Baik, ya. Wa ghusli maudhi'il illah, ya, dan dia membasuh, ya, apa itu? Anggota atau bagian yang luka tadi, in amkana, kalau memang memungkinkan. Ya, kalau memang memungkinkan, wa illa masahahu bitrab in kana fi maudi at-tayammum. Ya, kalau tidak apa? Cukup dia mengusap bagian yang luka tadi saja dengan debu kalau memang dia dalam keadaan ingin bertayamum. Tuh, ya. Jadi boleh, Pak, ya. Kalau memang nggak ada perasaan takut, ya, dengan kondisi-kondisi yang tadi, ya, dia harus wudhu seperti biasa atau tayamum seperti biasa, tapi pas bagian yang luka cukup diapain, diusap-usap aja, ya. Kalau perlu air jangan dipakein air banyak, kalau debu jangan diusapin debu pas bagian itu, ya. Cukup diapa, ya, diusap-usapin saja, ya. Tuh. Wa in lam yaqdir ala naz'il jabirah. Nah, ya, kalau memang tidak memungkinkan dia untuk melepaskan apanya nih? Pembalut, ya, perban ataupun gip yang dia pakai, illa bidararin, ya, kecuali akan datang adanya apa? Doror, ya, sesuatu yang membahayakan, minal umuril mutaqaddimah fil maradi, ya, seperti, ya, masalah-masalah yang terdahulu yang sudah disebutkan saat pembahasan kita mengenai orang yang dalam keadaan apa ya? Sakit. Apa itu? Ka khaufi fawatin nafsi, seperti orang yang takut atau khawatir, ya, akan dirinya bakal meninggal dunia. Ya kan, wah nanti kalau gue pakai ini tak gue mati dah, ya, kalau nggak pakai ini perban tuh, ya. Satu. Yang kedua adalah apa? Ya, awil udwi, ya, akan hilangnya salah satu anggota tubuh yang, ya, dalam keadaan luka itu. Kalau harus dipaksakan juga dibasuh atau diusap dengan debu, ya. Kemudian yang ketiga adalah apa itu? Awil manfaah, ya, akan terjadi hilangnya manfaat anggota tubuh yang kita apa tuh, yang dalam keadaan luka kita paksain juga kita basuh atau kita apain, kita usap dengan debu, ya, ya, jadi manfaatnya nih hilang dan nih, ya, tangan kita jadi, ya, terjadi sesuatu lah, ya. Nah, kalau hal itu, ya, harus kita perhatikan. Au husuli syini fahsyafi'ul bidzahir, atau, ya, terjadinya sesuatu, ya, yang ada di anggota tubuh yang nampak ataupun yang kelihatan, ya. Kan anggota tubuh kita ada yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan, ya. Kalau yang kelihatan nanti kalau gue apain itu, ya, ya, enggak lepas nih perban, nanti tangan gue kelihatan nih bekas apa nih, bekas adanya borok gede itu. Jadi kan apa tuh, mengurangi keindahan apa itu, ya, tubuh kita yang seharusnya itu mulus, ya kan. Nah, itu namanya takut akan terjadi sesuatu yang terjadi pada dirinya, ya, itu. Baik. Fala yukallib naz'il jabirah, ya, maka tidak diharuskan orang yang punya kekhawatiran seperti ini tadi, takut dia meninggal dunia, takut, ya, hilangnya manfaat anggota tubuh yang dia basuh tadi, maka dia apa? Enggak mesti apa tuh? Ya, harus melepaskan jabirahnya itu. Apa itu jabirah? Pembalut, perban ataupun gip yang dia pakai, ya. Akan tetapi yajibu alaihi umur. Ya, tapi kata pengarang kitab ada beberapa hal yang wajib dia tahu nih. Ya. Yang pertama yang harus diketahui, apa itu? Ghusli as-sahih 'alal madhab. Ya, tuh. Kalau memang seperti itu, dia membasuh seperti orang yang dalam keadaan apa ya? Sehat. Ya.
sehat biasa dah tuh kayak orang wudhu ya, anggota wudhunya berapa, ada 4 kan, ya kan, muka, tangan, kepala dan kaki, ya 4 kan anggota yang wajib dibasuh kan, ya itu yang pertama kan niat, ya kan, sama tertib tuh lain lagi. Ini yang wajib dibasuhnya ada berapa, ada 4, ya. Ya pas giliran yang sakit itu ya disesuaikan kondisi kan, ya tuh yang lainnya dibasuh tetap biasa seperti orang dalam keadaan wudhu yang sehat, ya kan, itu yang pertama. Nah ini menurut pendapat yang apa, yang sahih, ya tuh. Kemudian yang kedua, ya, wa minha annahu yajibut tayammum, ya tuh, dia itu wajib ya melaksanakan apa ya, tayammum, ya wajib melakukan apa, tayamum kalau memang dia takut mati kalau menggunakan apa, air, ya ya takut hilangnya manfaat anggota tubuh kalau dia pakai air atau wudhu, ya. Nah itu yang kedua, alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur, ya. Nah summa in kana junuban, ya. Nah apabila nih orang dalam keadaan junub, ya junub nih baik laki-laki ataupun perempuan, ya kan. Nah dalam keadaan junub apa kata mu'alif di sini sebutkan, ya disebutkan adalah, ya saat di dalam keadaan junub, ya apa itu, fal asah annahu mukhayyarun, ya dia itu boleh memilih, ya kalau orang dalam keadaan junub boleh memilih. Yang pertama, ya insya'a qudima ghuslis sahih ala tayammum, ya yang pertama kalau memang memungkinkan, ya dia harus mendahulukan wudhu yang sebenarnya, ya daripada tayamum tuh, ya bagi orang yang apa nih, yang junub, ya dalam keadaan junub dia harus mendahulukan apa ya, ya mensucikan bagian-bagian yang wajib seperti layaknya orang apa ya, orang yang dalam keadaan sehat daripada tayamum. Berarti dia harus ngapain dulu tuh, mandi dulu semampunya, ya daripada tayamum. Itu yang pertama, ya tuh. Wa insya'a akharahu, atau boleh yang kedua dia apa, ya dia tayamum dulu dibalik, ya baru dia apa, wudu, ya kan. Berarti boleh pilih nih, boleh langsung tayamum, maaf boleh wudu yang pertama, atau yang kedua boleh cukup dengan tayamum saja. Ini bagi orang yang dalam keadaan junub, ya. Nah orang kan banyak tanya, Ustaz, kalau orang wudu dia nggak ada air, dia sakit, ya dia kan boleh tayamum tuh, ya kan, itu kan cukup dia tayamum apa, bagian-bagian yang harus dibasuh, ya saat tayamum itu kan cuma berapa ya? Cuma 2, ya muka sama apa, tangan doang, ya sementara kalau wudu berapa anggotanya, 4, ya. Nah di sini makanya dia boleh memilih, boleh dia langsung tayamum atau boleh dia apa, mandi. Nah kalau orang junub gimana tayamumnya, ayo, kalau orang junub tayamumnya gimana, guling-guling, ya sama, ya sama seperti orang tayamum, ya saat dia akan apa, menghilangkan hadas kecil, ya jadi jangan dibedain. Kalau wudu kan penggantinya tayamum, cukup basuh muka sama tangan, ya. Nah kalau orang junub pengganti mandinya apa, guling-guling, ya bahaya ini, ya kayak kucing gitu, ya kucing kan habis kawin pasti ngapain, kucing aja Pak, ya habis kawin dia mandi junub, ya mandi junub itu apa, guling-guling di debu,
Ya, makanya kalau ada orang habis hubungan intim, habis junub, dia kagak mandi, kalah sama apa ya? Kucing. Iya Pak, coba perhatiin dah. Pernah perhatiin nggak? Hah? Coba sekali-kali perhatiin, kucing habis kawin pasti dia lari nyari debu. Ya, itu dia ngapain tuh? Diguling-guling. Gitu tuh, ya. Tuh, jangan sampai kita manusia seperti kucing, ya. Junub nggak bisa pakai air, akhirnya diguling-guling. Habis itu diumumin di Masjid Ar-Rahmah. Ya, ada bendera kuning. Ya, kenapa? Salah mempraktekkan suatu hukum. Ya, kan pernah terjadi di zaman Rasul itu. Ya, ada orang bertanya, salah seorang sahabat bertanya sama sahabat yang lain, ditanya, ini saya nih semalam habis tempur sama istri saya nih. Ya terus mau mandi air kagak. Terus gimana? Tayamum gimana? Lu guling-guling, ya kan? Kebetulan diguling-guling tuh orang dalam keadaan sakit juga. Ya, udah sakit sempet-sempetnya lagi junub ya. Ya, diguling-guling, habis guling-guling apa tuh? Besoknya dia dengar meninggal dunia. Sahabat yang lain bilang mengadukan kepada Rasul, ya Rasul, ini ada seorang sahabat kita semalam dia junub, dia nanya ke si A, ya masalah dia junub mau mandi nggak ada air, disuruh apa? Tayamum. Terus tayamumnya gimana? Disuruh guling-guling kayak kucing katanya. Terus habis itu dia meninggal. Nabi bilang, qad qatalahu, lo berarti udah ngebunuh dia. Tuh, makanya kalau kita nggak tahu terhadap suatu ilmu yang orang nanya, jangan sembarangan kita ngapain? Jawab. Itu nanti akan namanya terkena hukum dolun mudil. Sesat dan juga menyesatkan. Sesat buat kita, menyesatkan untuk orang orang lain. Jangan. Ya. Kalau nggak tahu, gampang. Jangan main gampang aja. Kalau nggak tahu bilang aja. Ntar gue tanya dulu dah. Ya, sama ustadz ya. Ustadz-ustadz yang ngajar di masjid atau di musola saya tuh, ya saya nggak tahu tentang hukum itu, ya yang gue tahu kalau lu wudhu kentut batal itu aja gue tahu, lu harus wudhu lagi, ya tapi kalau masalah ini gue ngeri ngejawab nih, kenapa? Ini masalah agak berat dikit, ya pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita harus bertanya kepada sesuatu terhadap sesuatu kepada orang yang apa ya? Yang ahli dalam bidangnya. Ya, nggak boleh apa ya? Sembarangan kita berfatwa mengeluarkan suatu hukum yang kita nggak tahu, ya nggak boleh. Mendingan kita diem aja dah, ya kalau kita nggak tahu. Kecuali kalau kita tahu. Sekarang ada yang nanya nih, bapak bisa ngejawab nih, ya loh kok bapak pinter ngejawab, gua habis ngaji semalam, ya gitu boleh nggak? Boleh, itu dibenarkan. Kenapa? Karena kita sudah tahu ilmunya, ya tuh baik. Kemudian ya, yang ketiga, wa yajibu ghusli ma yumkin ghuslahu. Ya, dia wajib membasuh pada bagian-bagian yang wajib, ya apa itu? Yang mungkin untuk dibasuh. Ya, hatta ma tahta atrafil jabirah minas sahih. Sampai bagian sisi-sisi ini ya yang ada di pinggiran-pinggiran perban, pinggiran-pinggiran gip ataupun pembalut yang dipakai harus diapain? Harus dibasuh. Ya, tuh. In amkana, kalau memang memungkinkan, ya, tuh. Kemudian, ya, hilang dia banyak. Bi an yada'a khirqah mablulah wa yu'asiruha litaksilatil ka al mawadi bitaqatir. Atau kita ambil apa itu? Bahan, ya. Yang apa itu? Yang nyerap air. Ya, kita basahin tuh. Set. Ya, setelah itu kita apain tuh? Ya, kita usapin atau kita tetesin aja. Itu udah cukup. Ya, jadi nggak perlu kita ambil kita basuhin, enggak. Ambil bahan apa kayak kanebo dah ya. Kanebo nyerap air kan ya? Kan kita ntar tetesin dah. Atau diusap aja, boleh. Cuman kanebonya yang suci. Ya, jangan bekas pakai menyempirin mobil pakai buat wudhu, jangan. Ya, ngusap-ngusap tempat luka lagi jadi infeksi ntar. Ya, khusus nyiapin bahan-bahan yang untuk kita pakai saat kita dalam keadaan darurat itu kan boleh.
Ya, kayak kita Pak membasuh pala aja waktu wudu, nggak perlu kita iniin air, nggak cukup kita tarik aja tangan kita sendiri, ya. Atau kita ambil bahan kita tetesin, jatuhin, udah cukup, ya. Itu diperbolehkan, ya. Nah, inilah makanya Pak dalam Islam itu sebenarnya banyak kemudahan-kemudahan, ya. Kan Nabi sudah katakan al-Islamu ya dinul hal. Islam itu adalah agama yang memberikan solusi. Ya, tuh. Tapi memang keterbatasan ilmu kita aja sehingga menjadikan sesuatu yang mudah menjadi sulit, ya. Tuh, padahal kalau kita tahu ilmunya gampang aja. Nah, makanya itulah perlunya kita belajar atau kita mengaji ataupun hadir di majelis-majelis taklim untuk kita tahu terhadap suatu ibadah yang kita kerjakan, tahu apanya? Tahu ilmunya. Ya, tuh. Baik. Jadi cukup dengan apa? Ya, diambil bahan diteteskan. Yang ketiga, mashul jabirah bil ma 'alal masyhur. Ya, kama dzakaru asy-syekh li ajli ma ujad al jabirah min sahih. Tuh, ya. Apa itu? Mashul jabirah bil ma 'alal masyhur. Diusapin tuh perban atau pembalut yang kita pakai dengan apa? Dengan air. Ya, kalau memang lukanya itu kita saat pakai perban memungkinkan. Tapi ingat, ya, syarat yang pertama tadi itu harus kita ingat apa itu? Memakai pembalut atau perbannya itu setelah kita dalam keadaan apa ya? Suci. Ya, jangan belum atau setelah kita ya bersuci baru kita apa ya? Kita pakai. Nah, ini enggak boleh. Ya, berarti saat akan wudhu yang berikutnya harus diapain tuh? Kita buka. Ya, kalau kita nggak mau buka dari wudhu yang setelah wudhu yang pertama kita baru pakai itu. Ya, nanti wudhu yang berikutnya atau bersuci yang berikutnya nggak perlu dicopot kalau memang nggak memerlukan untuk dicopot. Dicopot boleh kalau memang ada ilat tadi itu, takut meninggal dunia atau takutnya hilangnya kemanfaatan salah satu anggota tubuhnya. Ya, itu. Baik. Wa yajibu maaf. Kama zakarahu asy-syekh li ajli ma uhizat al-jabirah. Sebagaimana disebutkan oleh asy-syekh, syekh di sini adalah Syekh As-Suja'. Ya, Syekh Suja'i. Ya, Syekh Suja'i itu adalah siapa itu? Ya, Syekh Suja' adalah gurunya juga Imam Syafi'i. Ya, tuh, dia menyebutkan tentang bagaimana cara mempraktekkan orang yang dalam keadaan memakai apa tuh? Pembalut, ya, ataupun memakai perban, ya, itu. Apa kata dia? Li ajli ma ukhizat al jabirah minas sahih. Dikarenakan untuk mengambil ya, apa itu al jabirah? Ya, pembalut yang dia pakai itu secara benar atau untuk menggunakan jabirahnya itu secara apa? Secara benar, ya. Jadi ingat sekali lagi Pak, seperti halnya orang memakai apa itu? Al-khuf, ya kan? Khuf itu boleh kita pakai setelah kita ngapain? Bersuci. Ya, kenapa? Karena nanti saat bersuci yang berikutnya nggak perlu diapain? Nggak perlu dicopot. Ya, sama juga ini penggunaan apa? Penggunaan apa? Perban, pembalut ataupun gip disebabkan karena salah satu anggota wudhu kita yang terluka ataupun ada sesuatu yang ya sakit yang tidak yang menyebabkan apa? Tidak memungkinkan untuk dibasuh secara sempurna, ya, itu. Wa yajibu mashu kullal jabirah 'ala sahih. Dan wajib bagi dia itu untuk apa? Untuk ya, mengusap ya seluruh perban ya ataupun gip yang dia pakai itu ya, semuanya harus dibasuh, diusap. Ya, diapain tuh? Pakein air itu ya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syuja'i ya, itu. Baik. Wa minha ar-rabi wallahu alam. Nah, nanti yang keempat insyaallah akan kita lanjutkan ya pada pertemuan 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya, bisa kita amalkan kemudian kita ajarkan kepada orang lain ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya.